pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Mas Farel siapkan tempatnya berdoa Mas. Menduduk siap berdoa mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah masuk semua. Oke. Sekarang biar kita lebih semangat lagi dan cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda. Anak silakan berdiri. Yang semangat ya. Ini lagu yang sudah semangat. Jaring makanan di ekosistem tertentu. Coba untuk mengingatkan pelajaran yang lalu, coba sebutkan jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem persawahan. Mbak Bintang, apa Mbak Bintang? Padi di mana Mbak Bintang? Dimakan? Dimakan belang. Mbak Naura, padi dimakan apa Mbak Naura? Dimakan? Padi dimakan? Ular? Padi dimakan katak. Mbak Siva, katak dimakan oleh siapa Mbak Siva? Ular. Sekarang Mas Raja, ular dimakan oleh siapa? Burung elang. Terus sekarang burung elangnya mati Mas Tama. Burung elangnya mati itu jadi apa Mas Tama? Jadi bakteri atau hewan pemula. Sekarang yang pelajaran kemarin mengingatkan juga, sebutkan kata-katanya yang kalian ketahui. Mas Azmi, apa Mas? Kata-katanya Mas? Apa? Mas Farah? Kapan tanaman padi? Kapan? Ya. Terus apa lagi kalimatannya? Satu, kapan? Mas Farizi, apa Mas? Dua Mas. Kalimatannya Mas? Di mana? Oke, di mana? Sekarang Mbak Alia, kapan? Di mana sampai di Mbak Alia? Mengapa? Oke, pintar. Sekarang Mbak
Ini adalah salah satu contoh kalimat tanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, melalui pengamatan penjelasan yang disajikan oleh media PowerPoint dan video pembelajaran, siswa dapat menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Dua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Tiga, melalui pengamatan penjelasan yang disajikan oleh media PowerPoint dan video pembelajaran, siswa dapat menelaah perubahan tingkatan konsumen dalam rantai makanan dengan tepat. Empat, melalui diskusi kelompok, siswa menunjukkan diagram dan keterangan perubahan jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dengan tepat. Lanjut. Nah, sebelum belajar anak-anak perhatikan ada kesepakatan kelas yang harus kita ambil. Satu, selalu menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Dua, berbicara yang sopan dengan guru dan teman. Tiga, tidak makan di kelas saja belajar. Oke, itu kesepakatan di kelas. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang perubahan jaring-jaring makanan, ya. Sebelum memasuki belajar agar kita lebih semangat, kita melakukan ice breaking dulu. Anak-anak berdiri, silakan berdiri. Ikuti gerakan yang ada di video. Siap? Oke, semangat ya. We are a dreamer, we make it happen. Guess we believe it. Who we are. We are a dreamer, we make it happen. Guess we can see it. It's true. Like in a rush. Raise that. Oh yeah. It's true. Like in a rush. Raise that. Oh yeah. We are a dreamer, we make it happen. 'Cause we can see it. Look who we are. We are a dreamer, we make it happen. 'Cause we can see it. Look who we are. We are a dreamer, we make it happen. 'Cause we can see it. It's true. Oh yeah. Oh yeah. Look who we are. We are a dreamer. We make it happen. 'Cause we can see it. Nah, silakan duduk kembali. Terima kasih anak hebat. Sekarang lanjut. Masih semangat anak-anak? Semangat? Oh maaf, Mas Paris lagi sakit ya. Kenapa itu tangannya Mas? Main bola ya. Oh, hati-hati ya kalau bermain ya. Ya. Coba anak perhatikan video pembelajaran yang ada di depan kalian. Coba perhatikan. Nah.
menonton video tersebut, apa yang terjadi? Apa yang Nana tadi tentang apa ya? Kebakaran hutan. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut? Siapa yang mau jawab? Apa Mas Farel? Penyakit ispa. Siapa lagi, Mbak Maura? Mengganggu jarak pandang dan transportasi. Oke, pintar. Siapa lagi? Ayo, Mbak Siva. Oke, rusaknya flora dan fauna di hutan. Mbak Fida, tahu apa jawabannya? Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Ada lagi? Tadi selain mengganggu pernapasan, terus mengganggu apa? Matinya flora dan fauna, menimbulkan apa tadi? Bahaya kekeringan. Oke, sekarang lanjut. Nah, anak-anak, hari ini kita akan berdiskusi tentang perubahan jaring-jaring makanan, ya. Nah, guru akan membagikan kelompok, ya. Guru akan membagikan kelompok sesuai dengan nama pada tadi apa ekosistem sawah. Tadi pertama apa tadi ya Mbak Bintang? Tadi padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati menjadi apa? Urai. Sekarang guru membagi kelompoknya berdasarkan nama jaring-jaring makanan pada persalahan. Ya, kelompok 1 padi itu Mas Farel dan Mas Azmi, taruh sini. Kelompok 2 Mas Tama dan Mas Farisi, ini kelompok 2. Kelompok 3 Nabil. Kelompok 3 itu Mas Raja sama Mbak Alia, itu kelompok ular. Kelompok 4 itu Mbak Bintang sama Mbak Tika, kelompok elang. Kelompok 5 hewan pengurai itu Mbak Naura sama Mbak Sita. Ya, nah guru menjelaskan dahulu tugas kalian. Coba sekarang anak-anak disiapkan dulu buku cetaknya. Nah, disiapkan dulu buku cetak. Kalian buka halaman 107. 107. Nah, sudah ketemu halaman 107? Nah, di situ ada apa ya? Ada bacaan tentang perubahan jaring makanan. Sebelum mengerjakan tugas kelompok, alangkah baiknya kita membaca dahulu bacaan di atas. Dari Mas Azmi, coba dibaca Mas halaman 107 yang alinea pertama Mas. Yang keras, alam senantiasa. Judulnya dulu Mas, perubahan. Yang keras Mas. Oke. Yang keras Mas. Oke, sekarang Mas Farel, peningkatan jumlah tikus sawah yang peningkatan Mas. Nah, ini yang keras Mas. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkat jumlah salah satu hewan pemakannya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke Mas Farisi, yang paragraf kedua Mas, rantai makanan. Yang kedua Mas, rantai makanan. Yang keras. Pada sebuah ekosistem setiap akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap bergerak. Rantai makan di bawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup tersebut adalah Betul. Mas Tama, jika salah satu ya, yang keras Mas. Salah satu dari penyusun rantai makanan Tersebut tidak yang ada karena berbagai faktor penyusun rantai makanan lain akan digabung. Jika tidak ada padi, tikus sawah, sabaran, ikan sawah, kemudian sehingga burung elang kudus sulitnya mendapatkan makanan. Mas
Raja, rantai makanan itu akan terganggu. Nah, jelas sama ya, rantai makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain. Misal anak ayam yang dipelihara manusia. Oke, Mbak Alia. Jika yang Mbak Alia, jika Jika salah satu rantai makanan terganggu, dari makanan pun akan terganggu. Karena saling makan yang dibuat sifat alami dan menjadi bagian dari daun kehidupan di dalam ekosistem kita akan memberikan gangguan yang berat. oke, satu yang Mbak tidak hal itu. Perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Oke, lanjut Mbak, perubahan. Perubahan yang tidak dilakukan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Satu bencana alam. Masa Mbak? Kita Alam pencemaran lingkungan, kebakaran atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. lanjut. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Oke, terima kasih anak-anak Ibu sudah membaca dengan baik. Nah, sekarang tugas kalian adalah tugas kelompok. Berarti kalau tugas kelompok dikerjakan secara kelompok. Oke, ambil sebentar. Di sini Bu Guru akan membagikan tugasmu adalah tulis nama kelompoknya. Oh, berarti Mas Farel. Nama kelompok berarti Padi. Anggotanya berarti Mas Azmi sama Mas Farel di sini. Tugasnya adalah dari bacaan yang tadi kamu baca, buat kalimat tanya terus nanti dijawab. Ya, contoh nomor 1 apa? Contoh nomor 1 apa tadi? Kapan tanaman padi tumbuh subur? Di sini tulis. Berarti satu paragraf itu dibuat 3 pertanyaan dari bacaan yang tadi. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Kamu tulis di sini. Nah, terus jawabannya saat musim hujan. Oke, Bu Guru bagi diberi nama kelompoknya. Siapa nama tulisnya Mas Bu? Yuk, ini berarti Mas pertama yang nulis Mas Faris tangannya sakit. Nih, Mas Raja, ayo Mas. Oh, Mbak Ali sama Mas Raja lupa. Yang nulis Mbak Ali apa Mas Raja? Hei. Ya, nanti bareng-bareng. Nih, Mbak. Nih, yang nulis siapa? Yuk. Coba diberi dulu nama kelompoknya, ditulis. Nama kelompoknya sini. Berarti Mas Farel itu padi. Nah, Mas Tama tikus, nama temannya ditulis. Mbak Alia itu ular. Tulis Mbak Alia kelompok ular. Mbak Bintang sama Mbak Vida kelompok elang. Tulis ya kita. Mbak Siva kelompok pengurai. Mbak Siva sama Mbak Naura. Tulis. Mas Raja nanti yang itu, Mas Raja, Mas. Gak apa-apa. Tulis beda. Sekarang ini nomor 1 pertanyaannya. Ini Mbak Alia. Apa tadi? Contohnya dari berapa contohnya? Apa? Apa? Contoh nomor 1. Kapan? Di pertanyaan itu ada pertanyaan. Tulis kapan? Tanaman padi. Tulis aja jangan besar-besarnya kalau belum menurut you. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Jangan lupa menggunakan tanda apa kalau kalimatnya. Oke, kapan tanaman padi tumbuh subur? Terus di situ ada jawaban. Jawabnya kapan? Saat. Ya, sudah jawab. Nah, jawab saat musim hujan. Gitu? Ya tulis. Ya, Mas Farel bareng-bareng sama Mas Asmi. Jangan begini, kasih tahu jawab itunya. Yuk bareng-bareng namanya kelompok. Yo. Berarti apa? Kapan tanaman padi tumbuh subur? Di sini apa Mbak lihat? Saat musim hujan, tulis. Ya. Terus yang kedua Mas Raja, apa Mas Raja? Yang soal yang paragraf 1 yang pertanyaannya kedua apa Mas? Coba dicari. Apa coba? Kira-kira apa? Ayo. Coba apa ya? Yang kedua ya. Coba.
Ya, tulis sendiri. Yo, tulis. Kalau nggak cukup ya berarti satu paragraf, 2 saja pertanyaannya. Karena itu kecil ya, kalau 3 nggak apa-apa, 2 aja. Ayo mas, kalian siapa mas? Yang kedua apa mas ini? Apa tadi? Apa penyebab apa tikus meningkat itu boleh? Nah, boleh. Apa? Ya, ayo semangat ya. Semangat ya, masa nggak semangat? Apa penyebab tikus meningkat? Nanti Bu Guru nilai di sini ada penilaiannya. Oh, kalau yang kelompoknya kerjasamanya bagus, berarti di sini ada nilainya. Nah, Bu Guru punya lembar penilaiannya nanti maju. Nah, nanti Bu Guru nilai. Nah, di sini ada kolom penilaiannya. Kalau yang dalam kelompok itu kerjasamanya bagus, berarti baik sekali. Nah, ya. Kalau yang satu aja ya berarti baik. Kalau nggak kasih sama berarti cukup. Nah, tinggal kamu mau pengen nilai yang baik sekali atau baik atau cukup. Nah, sudah? Kalau nggak gini mas, perubahannya bersifat boleh kayak gini mas. Mengapa jari-jari mas? Mengapa mengapa terganggu? Itu kan boleh. Mengapa jari-jari makanan terganggu? Yang paragraf ketiga boleh, karena siapa yang sudah selesai? Ya, itu jawabannya ditulis. Nah, mengapa rantai makan terganggu? Apa di sini Mbak Alia? Di sini mengapa terganggu? Kenapa Mbak Alia? Karena apa Mbak Alia? Mengapa rantai makan terganggu? Jika jari-jari makanan terganggu, berarti karena jari. Kalau mengapa berarti pakai apa jawabannya? Pakai karena sini Mbak Alia. Karena apa? Karena terganggunya jaring-jaring makanan. Mas kamu sudah nomor berapa mas? Yang paragraf kedua ya mas. Paragraf kedua coba. Oke, terus yang kedua, paragraf yang kedua apa? Berarti kan paragraf kedua mau toleransi makanan. Nah, apa berarti pertanyaannya? Tuh, apa yang terjadi jika tulis yang kedua? Apa yang terjadi jika apa? Tidak ada penyusunan makanan. Jika tidak ada penyusunan makanan, berarti apa? Rantai makanan. Sini boleh Bapak. Rantai makanan. Nah, tulis situ. Oke. Nah, terus ada tanya. Apa yang terjadi jika tidak ada penyusunan rantai makanan? Berarti apa? Tidak ada padi, berarti apa? Tidak ada rumput, berarti apa yang terjadi? Kalau tidak ada padi, tidak ada rumput, apa masih terjadi? Tikus akan mati, ya enggak?
babinya tidak ada rumputnya, berarti tikusnya mati kelaparan. Iya, pintar. Sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 belum. Kelompok 5 sudah belum. Nomor berapa Mbak Sina? Yang ketiga. Yang pertanyaan paragraf 3. Oke, paragraf 3 apa itu Mbak Sina? Oh, paragraf 2 itu. Paragraf yang langsung ketiga aja Mbak. Nah, sekarang apa ya? Jika salah satu tema terganggu, maka apa? Jari-jari mampu kan? Jadi pertanyaannya apa? Apa penyebab terganggunya rantai makanan? Sudah? Oke, berarti nanti maju ya, yang sudah selesai ya. Dibikin dua-dua saja, tidak apa-apa. Sudah, Mbak Siva? Apa yang menyebabkan terganggunya rantai makanan? Sudah, penyebabnya berarti apa? Jaring-jaringan makanan pun itu terganggu. Sudah sampai paragraf 3. Diambil satu-satu aja tidak apa-apa. Terus kalau ada lagi, ini yang pertanyaan paragraf ketiga. Dampak apa yang menimbulkan kerusakan cukup besar? Yang paragraf 3 boleh ditulis. Dampak apa? Yang sini Mas. Dampak apa yang menimbulkan perubahan jaring-jaring makanan? Ya, dampak apa yang menimbulkan? Di situ apa yang menimbulkan apa? Dampaknya cukup besar apa di situ contohnya? Apa di situ apa aja? Ya, boleh tulis. Ya. Sudah? Kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah? Tinggal kelompok sudah semua. Sudah? Apa yang menimbulkan kerusakan terbesar? Apa aja? Sudah, sekarang kalau sudah boleh maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban. Oke, dimulai dari kelompok mana sudah selesai angkat tangannya? Kelompok 3 ya? Ayo kelompok 3 maju, Mbak Alia sama Mas Raja maju. Ayo, maju. Pintar. Ayo, lewat. Oke, berdiri. Ya, lihat situ. Ini dibaca di bawah. Yang keras ya. Ya, nanti yang kelompok lain menyimak. Coba, guru mau menilai. Yo, di sini Mbak Alia, di sini. Yuk, jadi baca Mas Raja dibaca. Nanti Mbak Ale yang Mas Raja pertanyaannya, Mbak Ale jawabannya. Oke, berdua. Yang keras, Mas. Oke. Nomor 1, paragraf 1. Teman kelompoknya menyimak. Sini, geser sini. Terlihat sini Mas. Nah, ada jauh-jauhan. Yang keras. Karena nama tadi itu subur. Ya, terus Mbak Ale jawab ya. Jawab Ale. Betul tidak? Betul. Oke. Yang kedua. Penyebab tikus meningkat. Apa yang menyebabkan tikus meningkat? Terus? Karena jumlah padi meningkat. Yang paragraf 3. Mengapa rantai makanan terganggu? Soalnya? Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang siapa lagi yang mau maju kelompok berapa? Ayo. Mas Asmi, maju. Mbak Bintang, udah Mbak. Ayo kelompok 4 maju, Mbak Bintang sama Mbak Bintang. Ayo kita maju. Ya, Bu Guru akan menilai di sini kelompok siapa yang aktif, ya? Ya, kelompok siapa yang aktif? Ya, yang nggak malu-malu. Ya, baca di paragraf 1 Mbak. Yang keras. Apa penyebab tikus sawah meningkat? Oke, betul. Lanjut yang kedua.
pertanyaannya paragraf 1 nanti Mbak Sipa, Mbak itu Laura yang jawabannya. Ya, oke, yang keras. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Saat musim hujan. Betul tidak, anak? Betul. Nah, Mengapa rantai makanan terganggu? terus jawabannya Mbak. Karena terganggunya jaring-jaring makanan. Oke, perhatikan ya temannya baca ya. Perhatikan temannya baca ya anak. Terus yang paragraf ketiga. Apa penyebab terganggunya rantai makanan? Apa penyebab terganggunya rantai makanan? Mbak Naura? Jaring-jaring makanan itu terganggu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 5, kelompok Kurai. Oke, kelompok Kurai berikan dulu nilainya. Kerjasamanya bagus, berarti sini baik sekali. Oke, terima kasih. Nah, sekarang itu sudah lanjutkan ke ya. Apa Mas Farah mau maju? Kelompoknya Mas Farah boleh. Kelompoknya Mas Farah maju, nggak apa-apa. Mas Farah dibaca. Temannya maju. Ayo nanti temannya kelompoknya Mas Farah. Ayo. Yo, berdiri. Boleh. Yo, Mas. Ya, yang terus Mas Farah. Kapan tanaman padi tumbuh subur? Betul. Lanjut. Apa penyebab peningkatan tikus? Karena. Meningkatkan jumlah tanaman padi. Oke, lanjut. Mengapa rantai makanan terganggu? Mengapa? Jawabannya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 1, kelompok padi. Ini baik sekali kerjasamanya dalam satu kelompok. Oke, buku nilai baik sekali. Sekarang ini kita letakkan dulu. Sekarang lanjut ke. Nah, tadi sudah berdiskusi ya, anak. Ya, berdiskusi tentang membuat kalimat tanya pada bacaan perubahan jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kita melanjutkan. Nah, tadi sudah ini ya. Oke, sekarang. Nah, coba anak perhatikan video pembelajaran berikut. Perhatikan. Karena nanti ada pertanyaan dari 2 video ini. Ya, nanti ada 2 video yang kita akan tonton. Coba perhatikan. Kan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen tingkat 1 yaitu tikus, kelinci, dan kambing. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 kelaparan bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 banyak yang mati karena kelaparan, maka konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Kurangnya sumber makanan mengakibatkan hewan-hewan mencari makanan di luar hutan atau di pemukiman seperti yang sering kita lihat di berita-berita. Nah, kalian sudah mengerti bukan bahaya merusak ekosistem yang menyebabkan berubahnya jaring-jaring makanan. Agar jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan tetap terjaga, kita harus ikut menjaga ekosistem hutan. Oke, anak coba dari video yang pertama. Kira-kira apa penyebab rusaknya jaring-jaring makanan? Karena apa tadi? Karena apa ya? Penebangan pohon. Ya, karena penebangan pohon menyebabkan apa tadi? Kurangnya jumlah. Iya, jumlah makanan untuk hewan. Tikus jadinya mati kelaparan. Karena tikus mati, ular tidak bisa makan. Ular juga tidak bisa makan. Sekarang ada lagi video yang kedua. Coba perhatikan. Nah, ini ada satu video lagi. Video yang kedua. Ya, simak lagi coba. Berarti
Perhatikan nanti dari sini ada pertanyaan. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 5, tema 5, subtema 3, perubahan jaring-jaring makanan. Perubahan dapat terjadi pada semua ekosistem. Salah satu penyebab perubahan tersebut adalah kegiatan manusia. Contoh kegiatan manusia yang dapat menyebabkan perubahan ekosistem adalah penebangan pohon secara sembarangan. Penebangan pohon dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Kurangnya pepohonan pada ekosistem hutan berdampak pada rantai makanan. Konsumen tingkat 1 kehilangan sumber makanannya, kemudian mati, bahkan punah. Dengan demikian, konsumen tingkat selanjutnya kehilangan sumber makanan dan terancam punah pula. Selain penebangan pohon, membuang sampah ke sungai juga dapat menyebabkan perubahan pada ekosistem. Sampah yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran air sungai. Hal ini dapat menyebabkan komponen pada ekosistem sungai mati. Dengan demikian, rantai makanan pada ekosistem sungai dapat terganggu. Faktor penyebab perubahan jaring-jaring makanan. Ada beberapa faktor penyebab perubahan dalam jaring-jaring makanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor musim. Faktor musim dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Curah hujan yang tinggi di musim hujan dapat menyebabkan banjir. Sebaliknya, pasokan air yang diserap oleh tanah menjadi berkurang ketika musim kemarau. Hal itu menyebabkan tanah menjadi kering, sehingga tumbuhan menjadi tidak subur, bahkan mati. Dengan demikian, keseimbangan dalam jaring-jaring makanan dapat terganggu dan mengalami perubahan. Yang kedua, faktor alam. Faktor alam berupa bencana dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Bencana tersebut misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Gunung meletus menyebabkan tumbuhan dan hewan di sekitar gunung menjadi mati. Tsunami juga akan menyebabkan tumbuhan dan hewan laut menjadi mati. Dengan demikian, jaring-jaring makanan pada ekosistem di sekitar gunung dan laut dapat terganggu dan mengalami kepunahan. Faktor ketiga yaitu faktor manusia. Faktor manusia juga dapat menyebabkan perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kegiatan manusia seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, dan aktivitas industri. Penebangan pohon menyebabkan berkurangnya pohon dalam ekosistem tersebut. Pohon yang berkurang dapat menyebabkan hewan herbivor dan karnivor kehilangan makanannya. Ayo perhatikan diagram perubahan jaring-jaring makanan. Manusia menebang pohon secara sembarangan. Kemudian, kambing kekurangan sumber makanan. Akibatnya, rumput lebih cepat habis. Selanjutnya, kambing, kelinci, dan tikus mati. Lalu, serigala, kucing liar, burung hantu, ular, dan elang kehilangan sumber makanannya. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan.
konsumen tingkat 1 yang bergantung pada pohon mencari sumber makanan lain, yaitu rumput. Rumput menjadi lebih cepat habis karena menjadi sumber makanan satu-satunya. Kurangnya sumber makanan menyebabkan konsumen tingkat 1 menjadi kelaparan bahkan mati. Jika konsumen tingkat 1 punah, konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 juga kehilangan sumber makanan. Agar jaring-jaring makanan tetap terjaga, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Coba Nana, tadi dari video yang kedua itu perubahan yang terjadi karena apa ya? Perubahan dari makanan terjadi karena apa tadi? Karena penebangan pohon. Jadinya bagaimana kalau pohon sudah ditebangi? Apa? Hewan akan kehilangan sumber makanan. Jadi apa? Berlari ke apa tadi ya? Rumput. Nah, padahal rumput jumlahnya juga terbatas. Nah, sekarang guru punya tugas. Ini dikerjakan secara berkelompok. Tugasnya adalah kamu menempelkan. Nah, ini guru punya diagram tentang jaring-jaring makanan. Tugasmu menempelkan gambar ini dengan memberi tanda panah pada kolom di sini, ya. Di sini kamu tempel. Di sini kamu tempel, itu diberi tanda panah. Nah, nanti keterangan di sini. Oh, misalnya kalau tadi dari faktor alam. Nah, dari faktor alam berarti kalau apa tadi? Apa tadi kalau kebak apa tadi faktor alam? Nah, itu berarti apa nanti tikusnya begitu kan? Ya, dua, guru. Nah, ini ada 2 kertas diberi nama kelompok. Nah, 1. Nanti yang ini buat menempel dan mengisi jawabannya. Begini Mas Harun, ya. Ini kelompok 2, kelompok tikus. Ini tulis namanya Mas Sama ngantuk. Mas Sama ngantuk. Jangan ngantuk Mas. Ambilannya Mas, boleh nggak? Oke, ini kelompoknya Mbak Alia yang semangat ini, Mbak Alia nih. Mbak Alia semangat. Oke, Mbak Alia tulis Mbak Alia. Nanti Mas Raja yang nempel, Mas Raja nempel kerjasama. Guru nilai kerjasamanya lagi. Terus ini kelompoknya Mbak Tida. Ini nempel Mbak Tida. Ini pertanyaannya dari itu nama kelompoknya Mbak ditulis. Ini Mbak Laura. Ya, ditambah dulu. Oh, ini kurang 1 ya. Nah, ini untuk menempelnya. Nama kelompoknya dulu tulis. Ya, itu nama kelompoknya ditulis. Nama kelompok apa? Ya, udah baca. Terus Mbak Fitra memberi tanda panah. Oh, yang kertas tadi guru ambil biar nggak membingungkan. Oke, guru ambil kertas yang tadi yang pertama. Yang pertama mana ini? Guru ambil. Ya, silakan dikerjakan. Bingung tidak cara mengerjakannya? Coba, guru beri penjelasan dahulu. Nah, kamu tulis di sini nama kelompoknya. Berarti tikus, anggotanya Farisi sama Tama ditulis. Nah, sudah. Nah, sekarang baca semua. Terus kamu tugasnya memberi tanda panah. Banyak. Walau banyak banget. Memberi tanda panah berarti tikus, padi dimakan. Tikus dimakan. Ular, dan begitu tarik garis aja pakai panah. Nah, sudah. Gosok banyak kalian ujung-ujungnya saja boleh. Nah, ya. Nah, terus. Nah, untuk yang lembar keduanya, yang di sini ada keterangan. Cukupnya aja Mas Farel. Yang ada keterangannya itu diisi Mas Tama, Mas Harun sih betul kan? Oke, di situ berarti kan di situ ada petunjuknya ya. Di situ kan ada petunjuknya. Petunjuknya adalah susunan puzzle tadi sudah susun ya. Susunan puzzle ekosistem sudah. Yang kedua, buatlah keterangan penjelasan perubahan yang mungkin terjadi
terjadi pada ekosistem tersebut. Berarti di keterangan itu misalnya perubahannya jadi karena perubahan musim, berarti tulis di sini keterangan perubahan musim, ditulis di keterangan, di kolom keterangan ditulis perubahan musim, ditulis perubahan musim. Berarti tadi kan apa? Kalau perubahan musim menimbulkan apa tadi? Apa tadi ya? Kalau perubahan musim berarti menimbulkan apa? Sini tulis dulu, tulis contoh yang di keterangan, terus keterangan tulis. Keterangan ada di lembar kedua keterangan. Ada. Ditulis begini satu. Perubahan musim berarti menyebabkan apa? Banjir atau musim kemarau bisa nggak? Bisa. Perubahan musim berarti di sini apa? Ditulis. Berarti musim menyebabkan musim kemarau. Begitu. Musim kemarau. Terus lagi yang bawahnya selain musim tapi karena ulah manusia. Ada nggak tadi di video dari ulah manusia? Yang ke satu perubahan musim, yang kedua tulis ulah manusia. Tadi ulah manusia menimbulkan apa ya tadi ya? Ulah manusia berarti apa tadi? Penebangan pohon boleh. Pinter ditulis di sini. Berarti kalau ulah manusia berarti apa tadi? Membuang sampah di sungai. Terus, apalagi tadi? Ulah manusia tidak ada manusia. Yang ketiga, apa yang tadi ya? Ada tsunami, gunung meletus itu termasuk apa itu? Faktor alam. Ya, bencana. Alam. Yang ketiga tulis bencana alam. Tulis ini bencana alam. Bencana alam. Berarti tadi karena apa tadi bencana alam menyebabkan apa Mas Raja? Dikasih jawabannya Mas Raja. Bencana alam berarti kan ulah manusia tadi apa ya? Bukan ulah manusia tadi apa? Apa tadi? Betul Mas Raja bilang. Itu caranya. Ya, apa lagi? Tulis buang sampah di sungai, menebang pohon boleh. Terus bencana alam tadi berarti apa? Ada tsunami, gunung meletus. Itu menyebabkan apa? Jadinya apa? Hewan-hewan menjadi punah karena tidak ada sumber makanannya. Iya, itu salah satunya. Oke. Ya, mana Mbak Fida? Oke. Sip, satu lagi. Boleh, tadi kelompok siapa yang belum maju? Punya Mas Tama apa ya Mas Tama? Iya, boleh nanti Mas Tama maju. Kelompoknya Mas Tama maju boleh. Kelompok Mas Tama nanti maju. Sudah Mas Farah? Sudah? Oh Mas Farah boleh. Mas Tama sudah selesai belum? Belum. Mas Farah? Mas Tama masih banyak? Mas Raja sudah? Siapa yang sudah selesai kelompok siapa lagi? Oh belum. Oke, yuk. Mbak Ali sudah selesai Mbak Ali ya? Boleh maju Mbak Ali ya kalau sudah? Suruh maju geleng-geleng. Ya, boleh. Mas Sarah sudah? Boleh, kelompoknya Mas Sarah maju. Silakan. Ya maju. Ayo. Nanti Bu Guru nilai keaktifannya kelompok siapa yang paling aktif. Yuk, ya. Langsung boleh. Ya, yang keras mas. Perubahan musim menyebabkan musim kemarau. Benar? Karena perubahan jaring-jaring makanan disebabkan oleh perubahan musim. Itu contohnya apa? Musim? Kemarau betul? Oh, betul. Terus yang kedua, ulah manusia contohnya apa? Penebangan pohon secara liar. Lanjut Mas Farel. Bencana alam menyebabkan tsunami, gempa bumi, gunung meletus. Nah, dari bencana alam, tsunami, gunung meletus itu menyebabkan jaring-jaring makanan terganggunya di mana Mas? Menyebabkan apa Mas? Menyebabkan punahnya hewan atau Oke, menyebabkan punahnya hewan atau tumbuhan. Oke, tepuk tangan. Sekarang siapa lagi yang mau maju kelompok siapa?
Musim kemarau, contoh perubahan musim itu musim kemarau. Jadi bagaimana ya tanamannya kalau musim kemarau ya? Karena mati. Oke, lanjut yang kedua. Ulah manusia contohnya membuang sampah di sungai. Kenapa membuang sampah di sungai merusak dari makanan? Karena apa ya? Ikannya akan mati karena banyak sampah. Yang ketiga apa mas? Bencana alam. Contohnya apa mas? Itu menyebabkan apa? Jari-jari makan itu berkurang. Karena bencana alam berarti apa contohnya? Jadinya bagaimana hewannya, tanamannya banyak maka punah mati. Oke, terima kasih. Yuk, sudah Bu Guru. Sampai selesai semua. Oke, Bu Guru nilai kelompok 1, kelompok kami kerjasamanya bagus sekali. Sip. Ya, kelompok 2 juga bagus kerjasamanya. Tos dulu. Hanya sakit. Tos dulu. Oke. Kelompok 3 kerjasamanya bagus. Oke, BS. Tos dulu. Oh, kaget Mas Raja. Tos dulu. Kelompok 4 pemulai. Pak, telah. Wah, bagus kerjasamanya. Tos dulu. Ya, Aura sama nggak sih Pak Raja? Jawabannya oke, betul. Ya, bagus sekali kerjasamanya. Oke, beri tos dulu. Oke. Nah, oke. Taruh dulu di situ. Sekarang perhatikan video selanjutnya ya. Kita akan menyimak video selanjutnya. Perhatikan. Setiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Tahukah kamu bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Kali ini kalian akan belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung di dalam kalimat utama. Bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf? Ingat rumus ABC. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Jadi dapat disimpulkan perhatikan paragraf berikut ini. Dapatkah kamu menentukan kalimat utamanya? Paragraf tersebut terdiri atas 3 kalimat. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Kalimat utama paragraf tersebut adalah pada kalimat utama tersebut terdapat kata kunci bergerak dan makhluk hidup. Kata bergerak dirinci dalam kalimat penjelas 1. Kata makhluk hidup dirinci dalam kalimat penjelas 2. Paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif karena kalimat utama terletak di awal paragraf. Paragraf tersebut dapat diubah menjadi paragraf induktif. Caranya dengan memindahkan kalimat utama ke bagian belakang paragraf. Dengan menambahkan kata hubung oleh kata itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Itulah ciri paragraf induktif. Untuk mengubah paragraf induktif menjadi paragraf campuran,
Kamu cukup menambahkan kalimat utama pada awal paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ada dua cara menentukan pokok pikiran dalam kalimat utama. Satu, mengambil seluruh kalimat utama sebagai pokok pikiran, karena pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama. Dua, menghilangkan beberapa kata dalam kalimat utama. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat utama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Pokok pikirannya, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Atau bergerak adalah ciri makhluk hidup. Kerjakanlah soal pilihan ganda yang akan diberikan oleh gurumu. Siap. Nah, coba tadi kesimpulannya adalah pokok pikiran diambilkan dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di mana ya? Di awal paragraf. Nah, guru punya sekarang lembar kerja individu, artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Tadi di buku di halaman 107, masih dibuka bukunya 107? Itu ada berapa paragraf? Coba dilihat. Ada 3. Nanti tugasmu adalah menentukan pokok pikiran di setiap paragraf. Cara gampangnya tadi diambilkan dari kalimat di awal kalimat. Berarti nanti ada 3 paragraf. Kamu tulis namamu di atas ini, ya. Paragraf 1 berarti dari alam senantiasa berubah sampai jaminan seterusnya. Paragraf kedua dari rantai makanan sampai libera manusia. Paragraf 3 jika salah satu terganggu sampai jaring makanan. Nah, tugasmu menentukan pokok pikiran. Cara mudahnya adalah mencari pada kalimat utama. Yuk yang sudah dapat langsung boleh dikerjakan. Ya, ini Mas Taman, beri namanya. Mas Farzi bisa nulis Mas Farzi? Oke, silakan menulis. Yang sudah dapat silakan ditulis. Ayo. Ayo. Silakan diberi nama. Diberi nama enggak? Silakan diberi nama. Kasih Pak, minta tolong itu banyak tadi. Terima kasih. Silakan. Ya, diberi namamu. Di bagian atas itu nama. Oke. Cari di bacaan, ya. Berarti paragraf pertama apa? Pokok pikirannya. Oke, tulis boleh. Cari yang di kalimat utama di bagian awal. Boleh ditulis. Tulis nama di rumah saja. Apa berarti? Merubah pada jaring-jaring makanan, akan merubah bagian yang lain, boleh begitu. Di sini tulis. Berarti apa? Di sini perubahan pada suatu, boleh di situ. Di nomor 1. Yang sini Mas Tama, ini Mas Tama perubahan di sini. Ya. Yang perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan, boleh. Nah, terus yang paragraf kedua diletaknya di awal. Sudah ketemu belum? Nih, nah, tulis sampai, yuk. Terus yang kedua letaknya di awal untuk memudahkan. Yang paling kalimat utamanya di awal. Berarti, ya, rantai makanan. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring makanan tidak akan terputus. Terus paragraf ketiga yang di kalimat utama, jika salah satu
makanan itu terganggu. Sudah, siapa yang sudah? Ya. Siapa Mbak Alia? Udah selesai Mbak Alia? Yang utamanya aja, kok udah tulis semua Mbak Naura. Yang utamanya aja, kalimat utamanya sampai titik sudah selesai. Yuk, sampai sudah selesai. Mas Farad bacakan Mas. Paragraf 1, bunyinya apa Mas? Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Oke. Yang paragraf kedua, siapa yang mau maju? Paragraf 2. Terus paragraf 2 baca Mas Farad. Rantai makanan sebagai jaring-jaring makanan tidak akan terputus. Oke, yang paragraf 3 Mas. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Oke, pintar Mas Farel. Betul semua Mas Farel. Guru nilai 100 Mas Farel. Siapa lagi yang sudah selesai? Siapa lagi sudah selesai? Ayo. Mas Reza. Dibaca Mas, dibaca yang Mas. Udah, baca Mas nomor 1 Mas. Perubahan. Ada suatu benda dari sebuah jaring-jaring makanan. Ya, paragraf kedua. Rantai makanan sebagai jaring-jaring makanan tidak akan terputus. Yang ketiga, jika Jika salah satu rantai makanan terganggu, maka ya, boleh. Betul, 100. Mas Raja. Mas Tama dibaca Mas, paragraf 1 dulu aja Mas dibaca. Yang satu, perubahan pada suatu bagian dari. dari sebuah rantai makanan akan mengubah bagian lain. Oke, yang kedua. Rantai makanan sebagai bagian dari makanan pada sebuah ekosistem tidak akan Oke, lanjut kita 100. Sekarang Mas Farizi, Mas, paragraf 1 dulu aja Mas dibaca Mas. Ya, paragraf kedua. Dari. Oke, betul 100. Mas Asmi, yang kedua, yang nomor 1 dibaca Mas, rantai. Perubahan. Oke, sudah Bu. Betul 100. Sekarang Mbak Alia dibaca yang pertama aja Mbak Alia. Dibaca yang pertama Mbak Alia. Perubahan. Oke, pintar. Makasih Mbak Alia. 100 Mbak Alia. Ya Mbak. Pintar dibaca Mbak yang ke-1 Mbak, paragraf 1 Mbak. Oke, pintar 100. Mbak Ida dibaca yang pertama Mbak Ida. Oke, pintar 100. Mbak Naura yang paragraf 1 dibaca Mbak. Oke, pintar Mbak. Siva dibaca yang 1 Mbak. Oke, terima kasih. Pintar semuanya. Sekarang ada tugas yang kedua. Tugas mandiri yang kedua adalah menjawab, ya. Nah, sekarang yang kedua ini, tadi kan sudah melihat video. Nah, sekarang tugasmu adalah jika tanamannya itu ditebang semua, apa yang terjadi di sini? Ya, ada gambar. Terus yang kedua, jika hewan-hewan itu diambil kulitnya untuk dijadikan bahan kerajinan, contohnya ular. Diambil ularnya, dibunuh, diambil jadi kerajinan tas. Nah, misalnya, apa yang terjadi nanti? Ditulis di keterangan situ. Ayo silakan yang sudah dapat langsung diisi. Langsung diisi, Mbak. Nah, nomor 1, gambar 1. Coba. Dari gambar di bawahnya, apa yang terjadi jika pohon ditebang terus-menerus? Hutan menjadi gundul. Tulis, pintar. Ya, boleh. Yang kedua, nah, di situ sebelumnya itu hewannya itu lengkap, tapi sesudahnya itu ternyata ular itu diburu untuk dijadikan bahan kerajinan. Apa yang terjadi jika ular-ular tersebut diburu?
Nah, jadi bagaimana ular yang di hutan? Rantai makanan. Ya, boleh ditulis. Oke. Ya, Mas Farel. Sudah, Mas Raja? Dibaca Mas Raja nomor 1. Itu menjadi buyut Ah. makanan longsor. Oke, dan soal yang kedua Mas. Makanan dekat. Oke, kalau apa Mas? Kalau apa? Hewannya diambil. Oke, 100 pintar. Siapa yang sudah selesai lagi? Mas Farel dibaca Mas. Apa itu jadi jika pohon itu tebal Mas? Hutan menjadi buyut menyebabkan kekeringan. Oke, kalau yang kedua Mas, soal yang kedua. Rantai makanan terganggu. Nanti maka terganggu karena ular apa? Karena Ular? manusia. Oke, kalau ular manusia. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang melanjutkan ya. Selanjutnya, video selanjutnya. Ayo. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kalimat utama sudah. Nah, ayo. Pekerjaan yang diletakkan kita sekarang menyanyi. Ya, kita akan menyanyi siap. Ya, nadanya ada mana di mana? Siap ya? Siap. Oke. Sekarang mulai, yuk. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ya, coba refleksi pembelajaran hari ini, Bu Guru bertanya, bagaimanakah perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang, tidak senang. Apakah kalian menemukan kesulitan? Tidak. Apa yang kalian belum pahami ada? Tidak ada. Berarti semua sudah paham ya? Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah kita besok akan belajar tentang pengaruh letak geografis di Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat ya, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat untuk belajar hari ini. Senang tidak? Senang. Oke Mas Farel, teman-teman tutup bukunya. Ya, tutup bukunya. Nah, sudah. Ya, itu taruh di tangan Bapak. Kalau sudah, disiapkan. Ya, temannya tertib dulu, temannya tertib dulu. Temannya tertib dulu, boleh. Nah, ya. Oke, sudah? Sudah rapi sama mejanya? Sudah. Boleh siapkan Mas Farel? Duduk siap, gerak mulai. Pada guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, menyeberangnya hati-hati karena kita sekolahnya dekat jalan raya. Supaya tertib mana guru tunjuk. Guru mana ya? Kelompok 1 dari Mas Asmi. Masih Mas Asmi, masih Mas Asmi di bawah dulu. Nah.
keluarin tuh.